Nah, jadi di sini katakan setiap orang yang sakaratul maut huru-haranya luar biasa. Dan di sini hingga kita mati bisa kata iman, kegelisahan, kegundahan yang dirasakan akibatnya membawa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu bahayanya. Ini kalau istilah orang Bahari perantunan akhir dari kehidupannya. Mati dalam sengsara, maka perlu bersedia payung sebelum hujan. Sejak dini berusaha ikhtiar agar mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam ketenteraman yang kita harapkan untuk esah. Di Banjar kan komisi pengajian, dibilangnya isi pengajian di Banjar datang dari Matapura guru Haji Jannah mewadi borong-borong kadang berlima kadang berempat. Pernahnya menelpon itu kan di Banjar oleh ya pian tuh ngambil guru silakan dong, tapi jam 10 diambil jam 10 pakai pansal. Biasanya pangeran jarang mendapat pangeran siapa pangeran sekalinya di Matapura harus saleh lah. Tata mana ada salah di rumah, ada salah di kantor di rumah bupatinya. Jadi ini ada dakwaan kan berlima di Banam. Jadi dipertanyakannya lan bagiannya kami anak bertakon sebetulnya guru jadi. Adiknya ini mengajarkan kitab simpan berharga di rumah harus salehnya di rumah pangeran harus saleh ngarannya. Jadi ini pertanyaannya lambaganya karena ini kan baca kitab itu di rumah harus saleh giliran. Halaman 212 kah 16 kah. Menurut hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang mukmin adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika benar-benar keyakinan dan perasaan bahwa diri Nur Muhammad ini adalah akhir dari keyakinan dan perasaan, bunyinya kayak itu. Menurut Nabi, ujarnya bertakon lagi. Mengqala akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Diajar. Itu artinya barang siapa di akhir perkataannya mengatakan la ilaha illallah surga, ini ujar Nabi kan. Kedua, ujar Nabi takun tadi yang didengar oleh Sayyidina Ali di akhir ucapan Nabi, ummati usikum bisolah ama malakat aimanukum. Hai umatku, kerjakanlah sholat dan perintahkan keluargamu untuk melaksanakan. Iya aja. Kita pian kayak ini bunyinya kayak apa? Kayak nang berlawanan ke. Itu menjadi bingung, itu menjadi dipertanyakan ini Matapura atau di rumah bupati itu. Belum ada wali kota yang datang kemari. Jadi kita ini kurang karya pejabat-pejabat untuk mendalami ilmu itu. Bukan menyuruhkan adik, harusnya sebagai orang muslim sebagai kewajiban. Di sini silahkan ketawa, silahkan berpacu untuk menghidupkan. Kesananya itu nanti guru janang dipikirkan kayak hang tinang. Di hang tinang itu kita pikirkan lah awas kita di sana kan ada satu umat. Ya, buktinya Nabi Adam kan gak ada hidup. Nah ini jar almarhum guru janang nyawa kada pernah dikatakan orang bisa kubur. Dan ini aja melihat orang di sisi kubur. Kita kadang melihatnya ya ini kan orang kasap nih, tolong sesuai dengan hadis dibukakan tuh hijab jadi tahu ada kita baca hadis kada kasap ketawa aja. Nah jadi angkenan kita bedakan. Ada kawan di sana lah. Di sini bisa aja minta tolong dok kawan kan. Di sana siapa yang menolong? Kecuali kita bisa anak saleh. Nah ada anak saleh lah.
atau apalagi ada hadis Nabi. Nah, jadi ya itu menolong sedikit. Memang ada masalah. Terus di sana ya. Nah, kas mana kesannya tadi. Jadi kayak apa tadi? Ya itu tadi kan berlawanan kalau ajaran Jepangnya hanya tak dapat. Cuma kita kira selektif benarnya baca tuh sampai ketemu itu nah. Karena satu-satu mempertanyakan aku waktu itu aja yang lain kan mempertanyakan kan teliti juga lah. Entah dari kesalahan bisa aja boleh aja untuk mencari kesalahan kan, tapi harus takon supaya kayak apa yang benarnya kan gitu. Jadi jarak agama dua. Nah, itu jawabnya kan agama itu ada dua. Jadi yang pertama syariat. Nah, paksa anu menjawab nih baturan kedua hakikat. Padahal hakikat ini peninggalan dari Syekh Ahmad Jar Seseman nih dalam tawasul beliau dalam munajat beliau ini Jar Seseman. Ini dari Seseman. Rabbi habli fa'atba'i nailal muna wal maqasid. Ini dari Seseman itu ulama wali peguruan Datuk Pelampaian. Nah mewariskan Datuk Pelampaian sampai kasar. Terkasar. Nah dari mana sumber ilmu dari Datuk Pelampaian sampai beliau kasar. Dari Seseman Ahmad. Nah, diberi nama dengan ilmu hakikat. Jadi sebenarnya bukan kemana-mana, hanya di Mantapura, Banjar, Bawan, Batik lah. Pada ke Mesir lah. Ilmunya ilmu hakikat. Jadi saya sama Rabbi habli hai Tuhan, berikanlah li kepadaku. Atba'i dan pengikut-pengikutku. Nailal mula supaya tercapai cita-citanya. Cita-cita mula. Wal maqasid supaya tercapai tujuannya. Maqasid ini jamak kan sekurang-kurang 3 tujuan. Tujuan kita dalam keampunan, dalam keredoan, dalam rahmat, tujuan terakhir dalam syafaat. Itu jangan seronan dimaksud maqasid itu nah. Nah kayak apa kita supaya tercapai cita-cita nih munani cita-cita di dunia menangarnya lah. Wal maqasid ini cita-cita kena di alam sebelah gitu nah. Jadi dipilah maksudnya nah. Sebagai pengikut dari Seseman kan kayak doanya itu kan. Berikanlah kepadaku dan kepada pengikut-pengikutku. Kita disuruh jadi malam seperti kayak apa supaya kita sebagai pengikut Seseman salah satu meluaskan beliau jalan hakikat, jalan mengenai sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi, bukan berpendapat adalah daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tercapai di dunia nih cita di dunia dan supaya tercapai maksud kita pernah di sana untuk nah diampuni dalam redha dalam rahmat dalam syafaat kan gitu. Nah jadi apa tadi agamaan kan aku sakit banget mulai tadi makanya ngalih yang penting tarawihin gak ada tuntut
tapi ini masih ada. Nah, syariat, agama syariat. Nah, kedua, nah, aku jawab nang takon nah, mengkola akhirat kalami la ilaha illallah itu syariat. Lawan nang umati syariat. Nah, nang ada itu, nang ada tertulis tadi nah, menurut hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang mukmin adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika benar-benar keyakinan dan perasaan bahwa diri Nur Muhammad ini adalah akhir dari keyakinan dan perasaan. Ini nyarinya jalan hakikat. Jalan hubungan di lawan Tuhan lawan supaya kita jangan terdinding berlawasan lawan Tuhan lawan Nabi. Ini untuk menghindarkan haru hara sekatal maut, untuk memudahkan kita kembali. Ini yang dikatakan semoga mudah. Setiap orang sakaratul maut haru haranya luar biasa, kegelisahan, kegundahan yang dirasakan. Akibatnya membawa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nanti dalam sengsara, maka perlu bersedia payung sebelum hujan. Ada payung, hujan basah huyuk. Pun ada payung, alhamdulillah. Sejak dini berusaha ikhtiar agar mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam ketentraman. Habis soal bagaimana supaya jauh dari haru hara sakaratul maut menurut syariat dan hakikat. Jawab, jika ingin aman dan selamat dari haru hara sakaratul maut banyak sekali. Ini tambahan aja. 1, kerjakan sholat 5 waktu. Ucapkan istighfar, jangan kurang 100 sehari semalam. 2, zikir la ilaha illallah, jangan kurang dari 100 kali sehari semalaman. 3, memperbanyak membaca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wallahu ala wala quwwata illa billah, jangan kurang dari 100 kali. 4, baca ya Allah ya Rahman Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Jalal 100 kali. 5, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi, semoga berkat salawat aman dan selamat. 6, yang demikian dinamakan dengan jalan syariat. Dan ini syariatnya supaya aman dan selamat lah, supaya mudah sakaratul maut. Nah, soal bagaimana pula supaya menghilangkan haru hara sakaratul maut menurut hakikat, jalan hakikatnya. Jawab, jika ingin hilang haru hara sakaratul maut ini serta aman dan selamat dari haru hara sakaratul maut, pada hakikat 1, ya, kita orang mukmin pada hakikat dijadikan daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2, sangat penting meyakini dan rasakan bahwa diri Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang ini kan sebagai sedia payung turun hujan. Ya, ini kan dengan ada persiapan kelapakan yang payungnya ada pada habis. 3, apabila ingin menghilang haru hara, benar-benar keyakinan dan perasaan, benar-benar keyakinan perasaan Nur Muhammad mesra pada sekalian jasmani dan rohani, sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan, karena mereka yang kembali kepada sebenar-benar dirinya. Sebenar-benar diri adalah daripada Nur Muhammad SAW, hilang haru hara sakaratul maut, aman dan selamat dari dunia hingga kembali ke alam akhirat, yang demikian dinamakan dengan jalan hakikat. Jalan hakikat ini dengan dibaca jangan berbulat-bulat aja lagi, jangan bulat-bulat pojong, jadi berbulat-bulat aja lagi, kayak kan itu istilah. Jadi 4,
mereka yang panah dan isyraq pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala qabdati rahmaniyah, dalam genggaman kasih sayang Allah. 5. Tidak boleh dikata, tidak boleh dikata, ada mana? Tidak boleh dikatakan dari ini. Jadi ini kada boleh dikatakan dari ini, dari itu. Diri pada hakikat dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya terlepas dari haru-haranya atau supaya lenyap matinya. Walaya jujur. Isnadu tilkal ibarat illa ala hakikatil Muhammadiyah. Artinya tidak boleh disandarkan atau dikatakan kepada segala ibarat itu diri pada hakikat, melainkan bahwa diri adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, keyakinan dan rasakan bahwa diri Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ingin sempurna diri dan aman serta selamat dari haru-hara. Menolong. Nah, sampai di sini ini terakhir nih. Ini dari peninggalan Syekh Saman yang berdoanya dari Rabbi Habli Jalla. Hai Tuhan, berikanlah kepadaku dan pengikut-pengikutku jajar ma'alim sebut. Kalau kita ingin menjadi pengikut dari Syekh Saman, pakai jalan hakikat. Dan ini intinya panulis sikir aja sebetulnya. Terutama lawan kita baik jadi apa ini sebelum hujan kami santai aja menanak jawali pada bebundo taruh sholat jangan mikirkan dunia. Nah jadi kita sampai di sini ya. Alhamdulillah. Ya karena ketika saya ada suratan terjadi Namun aftah tanah adalah khair Allahumma barakah wa barakah wa barakah wa asina pribatana fil umur putihah wa asirna min rizqina jamilah Allahumma ya muhawil ahwal hawil halana ila ahsani haliyaka wa mutarabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah